Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tata Java. Hari ini saya akan mengajak Anda berkeliling di desa Pasar Minggu. Desa ini tepat berada di kebun teh kayu aro, kebun teh terbesar, tertua dan tertinggi di Indonesia. Desa ini juga menghadap langsung ke Gunung Kerinci. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti perjalanan saya hari ini di desa Pasar Minggu. Jalan-jalan hari ini saya mulai dari tempat tertinggi di desa ini. Sekarang saya sedang berada di sebuah masjid. Masjid Baitul Muttaqin namanya. Dan disinilah saya memarkir sepeda motor. Karena masjid ini lokasinya ada di area puncak desa, jauh di ujung sana saya bisa melihat kebun teh dari sini. Rumputnya yang hijau memenuhi perbukitan yang ada di depan. Dari sini kita akan berkeliling sampai ke kebun teh itu dan kembali ke sini lagi tentunya. Kan motor saya parkir di sini. Jadi saya harus kembali lagi untuk mengambilnya kalau ingin pulang. Waduh, baru beberapa langkah berjalan, saya sudah disuguhkan hal yang begitu menarik. Lihat saja rumah lama yang kita lewati. Benar-benar bersih dan terawat. Ditambah lagi, rumah ini punya pemandangan kebun teh yang ada di depannya. Wow, mantap. Ah, Bu. Mau buat ini, Bu, buat YouTube. Oh, Pak, mari, Pak. ayo sip, mantap. Jadi, mungkin saya sekarang sedang menemukan rumah yang punya view paling ciamik di sini. Setelah berjalan dan berpapasan dengan warga desa yang ramah, saya tak sengaja masuk ke sini. Dan surprise, inilah tempat terbaik dengan pemandangan indah kebun teh yang ada di depannya. Ketika saya jalan ke belakang untuk mencari jalan turun, ternyata jalannya buntu. Jadi saya kembali lagi. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan alasan untuk berlama-lama di sini loh. Hanya untuk melihat dan mencari jalan ya. Tapi bangku duduk ini terlihat begitu nyaman. Uhuhu, uhu, uhui. Akhirnya saya menemukan jalan turunnya. Jalan ini ada di samping rumah tadi. Hehe. Masuk dari sini nggak bisa. Satu, satu. Ya. Sekarang saya sudah berada di bagian tengah desa. Di sini saya menelusuri sebuah jalan besar. Jalan ini menghubungkan desa Pasar Minggu dengan desa sebelah. Dari jalan ini, saya bisa melihat kebun teh, tapi ia masih jauh. Sepanjang jalan ini, saya juga menemukan rumah papan yang sudah tua dan terlihat menarik dari beberapa sudut pandang. Bunga-bunga juga sedang bermekaran di sini, subur dan terawat. Ah, ini benar-benar asri. Waduh, tapi saya harus mencari jalan ke kebun teh dahulu. Semoga saja jalannya ketemu nanti. Semangat!
Di sini saya menemukan semacam jalan pintas. Saya menemukan gang sempit. Gang sempit ini menjadi jalan sekaligus pembatas antar rumah. Halo, kenapa nih? Main lereng. Tidak ada pagar di sini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kemana gang ini akan membawa? Atau saya sedang tersesat? Waduh. Dan betapa senangnya saya ketika sampai ke ujung perumahan desa ini. Setelah keluyuran mencari jalan, saya akhirnya beberapa langkah lebih dekat dengan lokasi kebun teh. Setelah melewati sungai dan menyeberangi jembatan ini, akhirnya saya akan sampai ke lokasi kebun teh yang berada di atas sana. Yeay, mantap! Tapi ternyata saya harus melewati pendakian tinggi ini dahulu. Dan setelah sedikit ngos-ngosan mendaki, akhirnya saya sampai ke kebun teh ini. Hore! Antara kebun teh dan desa Pasar Minggu, ada sebuah jalan lintas di tengahnya. Jalan lintas sungai penuh padang. Dan seperti biasanya, banyak kendaraan yang lewat jalan ini. Karena hari ini banyak kendaraan yang lewat, saya harus menunggu beberapa saat agar bisa menyeberang jalan ini dengan aman. Akhirnya saya bisa menyeberang. Dan sekarang kita akan mulai menelusuri bagian kebun teh yang ada di depan desa. Let's go! Berjalan di antara pokok-pokok teh ini,
telah memberikan pengalaman yang begitu menyenangkan. Udara yang sejuk dan kicauan burung membuat perjalanan ini makin mengesankan. Dari sini saya masih bisa melihat bangunan-bangunan yang ada di desa. Sementara di kejauhan, Gunung Kerinci yang megah. Sebagian besarnya ditutupi oleh awan yang bergerombol, membuatnya terlihat seperti mengintip dari balik tirainya. Senang rasanya bisa membagikan momen ini kepada Anda semuanya. Semakin siang, semakin ramai pula jalan lintas di bawah. Kendaraan besar dan kecil lewat tak henti-hentinya. Angin di sini juga bertiup semakin kencang. Tak jauh dari tempat saya berdiri, saya lihat gerbang desa Pasar Minggu berdiri tepat di pinggir jalan besar itu. Warnanya yang mencolok membuatnya begitu mudah ditemukan. Sepertinya kesanalah tujuan saya selanjutnya. Tapi karena jalan ini benar-benar ramai, saya memutuskan untuk ambil jalan tanah yang ada di pinggir saja, demi alasan keamanan. Hehe. Gerbang desa saya lihat sudah sangat dekat dari sini. Kendaraan masih berseliweran di atas jalan aspal. Dan jalan tanah ini memang agak memutar, sehingga jalan saya jadi sedikit lebih panjang. Di sini masih bagian dari kebun teh kayu aro. Pokok-pokok teh yang ada di sini sepertinya baru saja dipetik daunnya beberapa hari yang lalu. Batangnya sekarang tinggal ranting. Tapi tenang saja, tunas-tunas muda baru sudah mulai tumbuh di antara ranting-ranting tak berdaun ini. Wow, amazing! Dan akhirnya saya sampai ke tempat yang saya tuju sedari tadi, gerbang desa Pasar Minggu. Dengan ini saya ucapkan,
Selamat datang di Desa Pasar Minggu. Sekarang saya mulai masuk ke bagian dalam Desa Pasar Minggu dengan benar, yaitu lewat gerbang masuk. Tapi sebenarnya ini adalah jalan balik menuju ke puncak desa, tempat sepeda motor saya parkir. Tapi kadang-kadang ketika kita anggap semua akan selesai, ternyata di akhir-akhir kita dapat kejutan yang tak terduga. Disinilah saya menceduk mereka, berbuat tak senonoh di tengah jalan. Nah, ini. Mereka kabur, tapi tak merasa bersalah. Dan sepertinya masih merencanakan perbuatannya. Waduh. Lalu saya tinggalkan mereka. Sembari berdoa, tidak berbuat lagi. Semoga saja mereka pasangan yang sah dan bukanlah selingkuhan atau pelakor. Kalau kucing istilahnya apa ya kira-kira? Pelacing atau pelakat? Sesuai dugaan saya, jalan ke puncak dipenuhi pendakian, lalu pendakian, lalu pendakian lagi. Oh Tuhan, kapan saya akan sampai? Lah, nggak usah. Oh, ini kami lu mau ke bapak. Dan akhirnya saya sampai ke bagian puncak desa. Di sini kubah masjid sudah terlihat. Kalau begitu saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tapi tetap harus mendaki ini. Waduh.